Jenis-jenis termometer. Jenis pertama adalah termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya berubah. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut. Ini adalah termometer yang diisi dengan zat cair. Jadi, ketika suhunya meningkat, permukaan zat cair akan naik. Begitu juga sebaliknya. Jika suhunya turun atau rendah, maka permukaan zat cair juga akan turun. Pada umumnya, zat cair yang digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa dan alkohol jenis tertentu. Baik raksa maupun alkohol, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk air raksa, memiliki keistimewaan yaitu warnanya yang mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun, raksa sangat beracun, sehingga akan berbahaya jika termometernya pecah. Sedangkan untuk alkohol, biasanya harus diberi tambahan pewarna biru atau merah untuk membedakan suhunya jika sedang naik ataupun turun. Alkohol tidak seberbahaya dari air raksa, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Berikut adalah beberapa contoh termometer yang menggunakan zat cair sebagai isi dari termometer. Contoh yang pertama adalah termometer laboratorium. Bentuknya panjang, dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Isinya dapat menggunakan air raksa maupun alkohol. Contoh yang kedua adalah termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu atau reservoir dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Jenis termometer yang kedua adalah termometer bimetal. Untuk lebih jelas, perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Lalu, jenis termometer yang terakhir adalah termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Kita akan belajar tentang konversi skala termometer. Empat skala termometer yang umum digunakan adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat skala tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah termometer ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair. Sedangkan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Skala atas Celcius adalah 100, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Reaumur adalah 80, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Fahrenheit adalah 212, sedangkan skala bawah adalah 32. Skala atas Kelvin adalah 373, sedangkan skala bawah adalah 273. Berdasarkan batas-batas skala tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skala Celcius adalah 100, Reaumur adalah 80, Fahrenheit adalah 180, dan Kelvin adalah 100. Jika kita tuliskan kembali perbandingan antara C, R, F kurang 32, dan K kurang 273 adalah 100 banding 80 banding 180 banding 100. Atau 5 banding 4 banding 9 banding 5. Yang pertama, Celcius sama Reaumur. Kita menjadikan Reaumur. Reaumur dikurangi yang paling bawah 0. Ini.
dibagi atau dibanding Celcius yang paling bawah itu 0 dikurangi 0 sama dengan Reaumurnya itu dia adalah 4 nih, dibanding yang Celciusnya adalah 5 ya. Jadi Reaumur dikurangi titik yang paling bawah 0 itu dibanding dengan Celcius dikurangi titik yang paling bawahnya itu adalah 0 ini, sama dengan Reaumurnya itu dia 4, Celciusnya dia 5 nih. Reaumur dikurangi 0 itu Reaumur, nggak tahu kita mencari Reaumurnya. Celciusnya ada, Celciusnya adalah 50 derajat Celcius, berarti Celcius dikurangi 0, 50 dikurangi 0, 50 sama dengan 4/5. Ini tinggal pindah ke sana jadi perkalian, jadi Reaumur sama dengan 4/5 dikali 50. Berarti Reaumurnya sama dengan 50 bagi 5 ini 10, 4 kali 10 40. Berarti Reaumurnya sama dengan 40 derajat Reaumur. Berarti ini sama dengan 40 derajat Reaumur. Nah, itu. Oke. Untuk soal yang Fahrenheit, saya hapus dulu ini. Selanjutnya kita rubah ke bentuk Fahrenheit. Sama kayak tadi, kita buat berarti Fahrenheit dikurangi yang bawahnya itu berapa? 32 per Celciusnya dikurangi yang paling bawah itu 0 sama dengan Fahrenheitnya dia 9 per 5, ini Celciusnya 5 sama kayak tadi. Fahrenheit dikurangi 32 per Celciusnya kan 50 kurangi 0, atau saya tulis juga nggak apa-apa, kurangi 0, ini 9/5. Fahrenheit dikurangi 32 per 50 begini sama dengan 9/5. Ini kita kalikan di sana kayak tadi. Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 9/5 dikali 50. 50 bagi 5 itu dia dapat 10. Nah, 9 kali 10 90. Ini Fahrenheit dikurangi 32. Berarti Fahrenheitnya berapa? 90 ditambah 32 berapa? 90 tambah 32 2, ini 12, 122. Berarti sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Itu caranya. Oke. Terus untuk yang Kelvin. Untuk yang Kelvin sama ini, Kelvin dikurangi yang bawah itu 273 per Celcius dikurangi 0 sama dengan Kelvinnya dia 5/5. Celciusnya 5, Kelvinnya 5, Celciusnya juga 5. Jadi Kelvin dikurangi 273 per Celciusnya tadi 50, saya langsung 50 kurangi 0 dia 50, 5 bagi 5 dia 1 ini. Jadi Kelvin min 273 sama dengan 50 kali 1 ini 50. Jadi Kelvinnya sama dengan 50 ini ditambah 273 sama dengan 0 tambah 3 itu 3, ditambah 5 itu 12, jadi 323 Kelvin. 323 Kelvin gitu. Nah, selanjutnya dari Reaumur menuju